Selamat pagi teman semua. Pada kesempatan ini saya ingin memberi penjelasan sedikit tentang komunikasi. Komunikasi sebenarnya sudah setiap hari kita lakukan. Tapi pengertian komunikasi yang akan saya bahas ini adalah bagaimana berkomunikasi dalam pekerjaan. Untuk itu kita akan lihat terlebih dahulu video berikut ini. Pak, ya, numpang nanya. Bahwa Nanya ada apa, dua Mas? orang yang berkomunikasi. Bapak kenal ini enggak? Oh, kenal Mas. Di mana rumahnya, Pak? Ini Mas. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Nah, dalam video singkat ini kita lihat bahwa ada dua orang Pak, Ya, numpang berkomunikasi nanya. Nanya apa, dengan Mas? verbal dan visual. Bapak kenal ini enggak? Pada saat dia menanyakan seseorang, dia hanya memberi Oh, gambar kenal Mas. dan si Di mana rumahnya, Pak? penanya Eh, itu tidak menjelaskan apa-apa, tetapi yang ditanya itu dengan mudah mengetahui. ini Mas. Pada saat ditanya di mana rumahnya, Oh iya, Pak. Makasih, Pak. si penanya Sama-sama. ditunjukkan gambar satu rumah yang ada di pohon kelapa. Dari situ pesan yang disampaikan oleh pemberi informasi itu bisa ditangkap oleh penanya. Dengan demikian maka komunikasi itu Ya, numpang bisa nanya. Nanya apa, Mas? terjadi. Apa sebenarnya komunikasi itu menurut teori? Komunikasi itu adalah proses pertukaran informasi, ide, atau perasaan antara dua atau lebih individu melalui penggunaan simbol, tanda, ataupun perilaku. Tadi kita lihat dalam video pendek itu, dua orang itu mempergunakan simbol atau tanda dengan gambar yang seadanya, tapi mereka berdua bisa melakukan komunikasi dengan baik. Bagaimana komunikasi itu bisa efektif? Apa yang dimaksud dengan komunikasi efektif? Komunikasi efektif terjadi ketika pesan yang disampaikan oleh pengirim dapat difahami oleh penerima, serta ada umpan balik untuk memastikan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepahaman. Kembali kita melihat video pendek tadi, mereka dua itu sudah menemukan kesepahaman sehingga si penanya itu bisa langsung mencari rumah orang yang ditanyakan tadi. Komunikasi bisa bersifat verbal menggunakan kata-kata dan non-verbal atau menggunakan isyarat, ekspresi wajah, atau bahasa tubuh. Kalau tadi mereka menggunakan kata-kata verbal dan non-verbal dengan gambar. Apa saja yang menjadi unsur agar komunikasi itu bisa efektif? Saya sengaja membuat kepercayaan atau menulis kepercayaan itu dengan tinta merah. Sebab dalam satu komunikasi yang efektif, unsur kepercayaan itu memegang peranan penting. Jika pengirim pesan dan penerima pesan sudah tidak saling percaya, maka komunikasi itu tidak bisa terjadi dengan efektif. Syarat berikutnya atau unsur berikutnya adalah kejelasan pesan. Kejelasan pesan apa
yang ingin disampaikan. Terus kemudian keterbukaan antara penerima dan pengirim pesan itu harus ada keterbukaan. Kalau belum difahami dia harus bertanya. Terus bertanya dengan memberi contoh. Maka komunikasi itu akan terjalin dengan baik. Yang tidak kalah pentingnya dalam komunikasi efektif, kita tuh harus empati. Jangan kita merendahkan pemberi pesan atau kita merendahkan penerima pesan. Misalnya saja, empati itu seperti begini. Dalam situasi kedukaan, maka pesan-pesan yang disampaikan agar bisa diterima oleh orang yang kesusahan, sehingga komunikasi kita efektif, itu adalah dengan ikut larut dalam suasana. Jadi jangan kita bergembira saat orang sedang berduka. Atau komunikasi antara atasan dan bawahan. Jika sudah mengenal, mengetahui secara mendalam bahwa penerima pesan atau staf kita itu pendidikannya tidak terlalu tinggi, maka kita harus berempati dan menggunakan kalimat-kalimat dalam berkomunikasi itu kalimat-kalimat yang sederhana. Jangan menggunakan istilah-istilah yang tidak difahami oleh lawan bicara. Itu yang dimaksud empati di sini. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah feedback. Jadi kedua belah pihak, baik penerima ataupun pemberi pesan, itu sama-sama harus bersedia menerima feedback. Contohnya feedback dalam komunikasi itu seperti apa? Bawahan kita bertanya, Pak, maaf, Bapak bicara kurang jelas. Mohon diperjelas. Itu adalah feedback untuk kita sebagai atasan. Sebaliknya, sebagai atasan, kita juga harus memberi feedback kepada bawahan. Misalnya seperti apa? Teman-teman sekalian, mohon diperhatikan sebab kalau teman-teman tidak konsentrasi, maka apa yang akan saya sampaikan itu tidak bisa kalian tangkap. Nah, itu feedback atas kurang fokusnya staf kita mendengar apa yang kita sampaikan. Jika poin-poin penting ini sudah kita perhatikan, maka saya bisa menjamin komunikasi yang teman-teman lakukan itu akan efektif. Nah, kita harus juga melihat ya, bagaimana kita melakukan komunikasi. Sebagai seorang leader, pergunakan kesempatan komunikasi itu dengan memperhatikan teknik-teknik yang ada. Sebagai contoh, komunikasi dua arah ini adalah teknik komunikasi yang paling efektif. Sebab kedua belah pihak itu sama-sama harus saling mendengarkan. Tidak bisa bicara hanya satu pihak saja, tapi kedua belah pihak itu harus dapat kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat-pendapatnya. Terus kemudian komunikasi dua arah ini kita bisa mengukur sampai sejauh mana pesan yang kita sampaikan itu bisa diterima. Contohnya, jika kita sedang menjelaskan sesuatu, maka jika kita lakukan komunikasi dua arah, kita bisa meminta pendapat tentang apa yang kita sampaikan. Kemudian teknik komunikasi yang lain,
pesan yang harus kita sampaikan itu harus jelas dan spesifik. Jangan terlalu luas atau jangan pesannya itu mengambang. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah difahami, kemudian hindari istilah teknis yang mungkin tidak difahami oleh semua karyawan. Teknik komunikasi efektif lainnya adalah mempergunakan alat bantu visual. Di setiap kantor itu sudah disiapkan media untuk bisa menampilkan grafik, diagram, terus kemudian peta atau yang lain-lainnya. Tulisan-tulisan yang bisa mengguide kita untuk memiliki pemahaman yang sama. Pergunakan itu untuk bisa komunikasi dua arah atau komunikasi kita bisa efektif. Empati dalam berkomunikasi. Tadi saya sudah sampaikan bahwa empati itu memegang peranan penting dalam komunikasi. Feedback yang konstruktif ini juga memegang peranan penting. Tadi saya sudah sampaikan, jika kita bisa melakukan teknik komunikasi dua arah, maka feedback itu masing-masing bisa menerima. Sehingga inilah komunikasi paling efektif. Apa sih sebenarnya manfaat kita untuk berkomunikasi secara efektif? Yang pertama, itu kita bisa membangun hubungan antara atasan bawahan, antara pimpinan dan tim. Itu akan terjadi atau akan terjadi proses membangun kepercayaan yang baik jika kita bisa berkomunikasi secara efektif. Kemudian mampu meningkatkan motivasi. Komunikasi yang jelas dan inspiratif dapat memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Itu pentingnya. Teman-teman semua bisa melihat bagaimana seorang motivator itu dengan intonasi, dengan gayanya berbicara, itu bisa memotivasi orang lain untuk terus-menerus menuju ke tahapan yang lebih baik. Jika kita mampu berkomunikasi dengan efektif, maka kita akan mampu mengajak mereka atau memotivasi mereka untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan komunikasi yang efektif, itu mampu mencegah konflik. Terus kemudian komunikasi yang efektif juga membantu kita dalam mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Gimana contohnya? Komunikasi bisa mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Jika kita sudah terbiasa membangun komunikasi yang efektif, maka teman-teman itu dengan mudah memahami apa yang kita maksudkan, sehingga kalau ada satu masalah yang harus kita selesaikan, dengan mudah kita bisa membagi peran dan mereka akan bergerak dengan cepat dan tepat. Apa yang menjadi hambatan dalam komunikasi? Itu biasanya bahasa, terus kemudian tingkat pendidikan dan perbedaan budaya. Nah, saya ambil contoh agar teman-teman mudah mengingat perbedaan budaya ini apa. Di Jawa Barat dan Bali itu ada yang ekstrim sekali perbedaannya. Kalau di Jawa Barat orang ngomong, "Hei, cicing siap." Itu artinya, "Hei, teman-teman jangan ribut, jangan berisik." Sementara kalau di Bali kita bilang, "Hei, cicing jangan ribut." Itu artinya anjing,
Cicing itu artinya anjing. Nah, perbedaan budaya inilah yang bisa menyebabkan hambatan dalam komunikasi. Perbedaan misalnya kita di Sumatera Utara dengan orang di Solo. Orang di Solo bicaranya lemah lembut, sementara di Sumatera Utara dengan tegas jika bicara. Perbedaan itu bisa menimbulkan hambatan dalam komunikasi. Bagaimana caranya mengatasi hambatan dalam komunikasi? Ya, kita harus mengikuti training-training atau workshop tentang komunikasi seperti yang saya sampaikan pada hari ini. Agar lebih mudah, maka kita harus membuat SOP tentang komunikasi. Contohnya apa? SOP perbaikan, SOP penanganan, itu sebenarnya adalah bentuk komunikasi antara atasan dan tim untuk bekerja. Agar tidak kemana-mana tim, maka dibuatkanlah SOP atau instruksi kerja. Nah, ini adalah bentuk dari komunikasi untuk menghindari hambatan-hambatan tadi. Ada yang paham, ada yang mudah mengingat, ada yang sulit mengingat. Sehingga SOP itu adalah jalan untuk sama-sama mengingatkan, untuk sama-sama dipedomani, baik yang mudah memahami atau yang lambat memahami, mereka bisa kembali ke SOP. Janganlah terlalu apa kali kalian hamuna, ya, biar nggak apa kali nanti apa itu. Kalau kalian apa kan nanti apa itu? Tidak dipahami. Ya, terlalu apa kali nanti apa itu? Pokoknya itulah saranku sama kalian, jangan terlalu apa kali. Kalau apa kali kalian nanti, ya bisa apa-apa juga, apa itu? Pokoknya itulah, apapun yang terjadi, itu aja saranku ya. Oke. Salam sukses untuk kalian semuanya dimanapun berada. Jangan sampai apa kali apa itu, biar nggak apa-apa kali apa itu, oke? Janganlah terlalu apa kali kalian hamuna, ya, biar nggak apa kali nanti apa itu. Pesan yang disampaikan kalau kalian apa kan nanti apa itu tidak jelas. Ya, terlalu apa kali nanti apa itu. Pokoknya itulah saranku sama kalian, jangan terlalu apa kali. Kalau apa kali kalian nanti, itu sudah dapat ya bisa apa-apa juga, apa itu. Pokoknya itulah, apapun yang terjadi, itu aja saranku ya. Oke. Salam sukses untuk kalian semuanya dimanapun berada. Jangan sampai apa kali apa itu, biar nggak apa-apa kali apa itu, oke? Janganlah terlalu apa kali kalian hamuna, ya, biar nggak apa kali nanti apa itu. Kalau kalian apa kan nanti apa itu, ya, terlalu apa kali nanti apa itu. Pokoknya itulah saranku sama kalian, jangan terlalu apa kali. Kalau apa kali kalian nanti, di dalam satu ya bisa apa-apa juga, apa itu. Pokoknya itulah, apapun yang terjadi, itu aja saranku ya. Oke. Salam sukses untuk kalian semuanya dimanapun berada. Jangan sampai apa kali apa itu, biar nggak apa-apa kali apa itu, oke? Janganlah terlalu apa kali kalian hamuna, ya, biar nggak apa kali nanti apa itu. Kalau kalian apa kan nanti apa itu, ya, terlalu apa kali nanti apa itu. Pokoknya itulah saranku sama kalian, jangan terlalu apa kali. Kalau apa kali kalian nanti, komunikasi, ya bisa apa-apa juga, apa itu. Pokoknya itulah.